akomodasi dengan NIM 23070190190068. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rumah, NIM 230701960. Perkenalkan, saya Santi Pusintasari, NIM 23070190056. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke satu tempat, jangan lupa beli semangka. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang kombinatorika. Kayaknya sih gitu. Jika kalian ingin tahu tentang materi kombinatorika, di situ bukan hanya tentang teknik penghitungan yang biasa-biasa saja. Di situ kami akan jelaskan lebih detailnya lagi. Ada apa aja sih di kombinatorika? Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian aturan hasil, pengertian permutasi, pengertian kombinasi, aturan penjumlahan, dan subtraction of rule. Ya, untuk lebih jelasnya. Oke, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian kombinatorika. Kombinatorika sendiri merupakan teknik penghitungan banyaknya kemungkinan dalam suatu persoalan. Misalkan ada 20 anak akan membuat 6 huruf futsal. Ada berapa kemungkinan kombinasi yang ada? Itu merupakan salah satu persoalan dari kombinatorika. Lalu yang kedua mengenai aturan hasil produk atau the product rule. Misalkan bahwa suatu prosedur merupakan rangkaian dua tugas. Jika terdapat N1 cara untuk melakukan tugas pertama dan N2 cara untuk melakukan tugas kedua, maka terdapat N1, N2 cara untuk menjalankan prosedur. Contohnya, suatu perusahaan baru dengan 2 pegawai, Budi dan Agus, menyewa sebuah lantai pada suatu bangunan dengan 12 kantor. Ada berapa banyak cara untuk menentukan kantor berbeda terhadap 2 pegawai tersebut? Cara penyelesaiannya, prosedur penetapan kantor terhadap 2 pegawai tersebut terdiri dari penetapan kantor untuk Agus yang dapat diselesaikan dengan 12 cara. Kemudian kantor untuk Budi berbeda dengan kantor Agus. Karena 12 tadi sudah dipakai 1, maka Budi hanya memiliki 11 cara. Berdasarkan product rule, maka 12 dikalikan 11 sama dengan 132 cara. Jadi ada 132 cara untuk menetapkan kantor terhadap 2 pegawai tersebut. Oke, baik. Materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang materi permutasi dan kombinasi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang permutasi terlebih dahulu. Pengertian permutasi, apa sih itu permutasi? Nah, permutasi adalah suatu susunan yang dibentuk dari suatu kumpulan benda yang diambil sebagian atau seluruhnya, tapi dengan catatan dengan memperhatikan urutan. Ingat, yang perlu diingat adalah kalau permutasi itu dengan memperhatikan urutan. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam permutasi bahwa objek-objek yang ada harus dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Contoh, himpunan A terdiri dari 1, 2, 3. Nah, itu berbeda dengan himpunan yang terdiri dari 3, 2, 1 atau 3, 1, 2. Karena permutasi sendiri itu memperhatikan urutan. Nah, di sini saya menjelaskan lagi tentang macam-macam permutasi. Ada berapa sih macam-macam permutasi? Ada 3. Yang pertama, permutasi K unsur dan N unsur. Apa sih itu? Susunan K unsur dan N unsur yang berlainan dengan memperhatikan urutan disebut permutasi K unsur dan N unsur. Misalkan kita diminta, ini contohnya, misalkan kita diminta menyusun 3 huruf A, B, dan C. Akan disusun menjadi 2 huruf dengan urutan yang berbeda. Maka susunan yang diperoleh adalah AB, AC, BA, BC, CA, dan CB. Mengapa di sini ada AC dan CA? Karena itu merupakan himpunan yang anggota yang berbeda. Karena permutasi sendiri memperhatikan urutan. Seluruhnya ada 6 susun yang berbeda. Setiap susunan ini disebut permutasi 2 unsur dari 3 unsur yang tersedia. Banyaknya permutasi K unsur dari N unsur dilambangkan dengan P dalam kurung NK. Nah, rumusnya untuk yang permutasi K unsur dari N unsur adalah N faktorial per N dikurang K faktorial. Nah, N itu apa sih? N itu banyaknya seluruh objek, jadi semuanya tuh ditotalin dulu. Dan K itu adalah banyaknya objek yang dipermutasikan. Nah, kita ke contoh soal. Nah, contohnya nih, apabila tersedia 5 buah buku mata pelajaran yang berbeda, diambil 3 buku dan akan disusun di atas rak buku nih.
Ada berapa macam susunan yang akan dilakukan? Nah, ini adalah contoh soal dari permutasi K unsur dan N unsur. Jawabannya adalah banyaknya susunan buku itu adalah permutasi 3 dari 5 buku, karena kita diminta 3 buku yang disusun di rak yang berbeda. Nah, maka kita tinggal masukin aja rumus yang tadi. P itu permutasi 5 dari 3 maksa sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial. Nah, kita tulis, maka 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. 2 faktorial coret, maka menjadi 60. Jadi banyaknya susunan 3 buku dari 5 buku yang berbeda, itu seluruhnya ada 60 cara. Nah, untuk permutasi, macam-macam permutasi yang kedua adalah permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Apa sih itu? Setiap unsur pada permutasi tidak boleh digunakan lebih dari 1 kali, kecuali jika dinyatakan secara khusus. Banyaknya permutasi dari N unsur yang memuat K unsur yang sama, L unsur yang sama, sampai M unsur yang sama, atau dalam kata lain K plus L titik-titik plus M lebih kecil sama dengan N. Dapat ditentukan dengan rumus. Nah, ini rumus permutasi dengan beberapa unsur yang sama. P sama dengan N faktorial per K faktorial, L faktorial, sampai M faktorial. Nah, ini adalah contoh soal dari contoh permutasi yang kedua. Terdapat 2 bola merah, 1 bola biru, dan 3 bola putih yang sama jenis dan ukurannya. Ada beberapa carakah bola-bola itu dapat disusun berdampingan? Nah, di sini kita masukin aja rumusnya tadi. Kita tulis di ketahuinya dulu. N-nya itu sama dengan 6 karena itu total bolanya. Terus K-nya ada 2, kita anggap bola merah 2, L-nya 1, bola biru 1, dan yang M-nya itu 3 bola putih. Jadi N6, K2, L1, M3. Nah, maka kita tinggal masukin aja rumus yang tadi, N faktorial per K faktorial, L faktorial, M faktorial. Maka menjadi 6 faktorial 2 faktorial 3 dikali 3 faktorial. 1 faktorial nggak perlu ditulis karena hasilnya sama dengan 1. Nah, maka menjadi 6 dikali 5 kali 4 dikali 3 faktorial. Nah, 2 kali 1 kali 3 faktorial. 3 faktorial coret, maka menjadi 60. Jawabannya adalah 60 cara. Ini macam-macam permutasi yang terakhir, yaitu namanya permutasi siklis. Apa sih itu? Yaitu penentuan susunan melingkar dapat diperoleh dengan menetapkan satu objek pada satu posisi. Jadi ini untuk menentukan objek yang melingkar. Kemudian menentukan kemungkinan posisi objek lainnya yang sisa sehingga tersedia N unsur berbeda. Maka banyaknya permutasi siklis dari N unsur sama dengan N-1 faktorial. Contoh. Nah, ini ada contoh soalnya. Berapa cara 5 orang dalam suatu pesta makan dapat diatur tempat duduknya mengelilingi sebuah meja bundar? Nah, jawabannya, tadi karena rumusnya tinggal N-1 faktorial, maka totalnya kan tadi ada 5 orang, maka sama dengan rumusnya 5 dikurang 1 faktorial menjadi 4 faktorial, yaitu hasilnya 24. Nah, contoh kehidupan sehari-hari untuk permutasi yang ketiga ini terdapat bagaimana cara menentukan ketua, sekretaris bendahara yang berbeda. Ya, itu adalah contoh dari macam-macam permutasi. Baik, kita langsung ke materi selanjutnya, yaitu kombinasi. Apa sih itu kombinasi? Nah, kombinasi ini berbeda dengan permutasi. Nah, kombinasi adalah suatu pilihan dari unsur-unsur yang ada tanpa memperhatikan urutannya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah tanpa memperhatikan urutannya. Jadi dalam suatu himpunan, anggotanya itu tidak boleh sama dengan yang lainnya. Banyaknya kombinasi K unsur dari N unsur dinyatakan dengan C atau kombinasi N, K sama dengan N faktorial per N dikurang K faktorial kali K faktorial. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu seorang petani akan membeli 3 ekor ayam, 2 ekor kambing, dan 1 ekor sapi dari pedagang yang memiliki 6 ekor ayam,
4 ekor kambing dan 3 ekor sapi. Dengan berapa cara petani tersebut dapat memilih ternak yang diinginkannya? Nah, ini adalah contoh soal kombinasi. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kita bedah dulu satu-satu dari mulai ayam, kambing, dan sapinya itu sendiri. Yang pertama, cara memilih ayamnya, yaitu kombinasi 6 dan 3. Kombinasi 6 dari 3 sama dengan 6 faktorial dikurang 6 faktorial per 6 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial, maka menjadi 6 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial, yaitu sama dengan 20. Jadi ada 20 cara untuk memilih ayam. Nah, yang kedua, cara memilih kambing, C, kombinasi dari 4 dari 2 sama dengan 4 faktorial. Tinggal masukin aja rumusnya, per 4 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Jawabannya ada 6 cara. Itu ada untuk memilih kambing. Dan yang terakhir, kita memilih sapinya, yaitu kita masukin aja rumusnya yang tadi, kombinasi 3 dari 1, 3 faktorial per 3 dikurang 1 faktorial dikali 1 faktorial. Maka sama dengan menjadi 3 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial. Maka jawabannya menjadi 3. Itu ada 3 cara dalam memilih sapi. Nah, kalau sudah dibedah satu-satu, maka tinggal dikali aja semuanya untuk memilih semua hewan-hewan ternaknya. Jadi petani tersebut untuk memilih pilihannya sebanyak 20 dikali 6 dikali 3 sama dengan 360 cara. Jadi total ada 360 cara. Untuk digarisbawahi bagaimana cara membedakan antara permutasi dan kombinasi, itu kalian hanya ini aja. Kalau permutasi itu ada terdapat huruf U, yaitu artinya itu memperhatikan urutan. Pokoknya kalau permutasi itu memperhatikan urutan dan kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Nah, materi yang selanjutnya adalah gesum rule atau aturan penjumlahan. Jika suatu tugas dapat diselesaikan dalam N1 cara atau dalam N2 cara, di mana tidak ada himpunan dari N1 cara yang sama dengan himpunan dari N2 cara, maka N1 plus N2 cara untuk mengerjakan tugas tersebut atau disebut juga dengan prinsip penjumlahan. Nah, contoh soalnya yaitu misalkan ada seorang mahasiswa dengan cepat memilih sebuah proyek komputer dari 3 daftar yang ada. 3 daftar tersebut adalah 23, 15, dan 19 kemungkinan proyek. Masing-masing proyek hanya terdapat dalam 1 daftar saja. Pertanyaannya adalah ada berapa banyak kemungkinan proyek yang dapat terpilih? Penyelesaiannya yaitu mahasiswa dapat memilih sebuah proyek dengan memilih suatu proyek dari daftar pertama, kedua, dan ketiga. Karena tidak ada proyek yang ada pada 2 atau 3 dalam list. Berdasarkan sum rule aturan penjumlahan, terdapat 23 ditambah 15 ditambah 19, yaitu adalah 57. Jadi ada 57 cara untuk memilih proyek. Selanjutnya yaitu the subtraction rule. Subtraction rule dikenal juga dengan prinsip inklusi eksklusi. Secara khusus, ketika itu digunakan untuk menghitung banyaknya elemen dalam gabungan 2 himpunan. Misalnya, ada A1 dan A2 adalah himpunan, maka terdapat nilai mutlak A1 cara untuk memilih sebuah elemen dari A1 dan nilai mutlak A2 cara untuk memilih sebuah elemen dari A2. Nah, banyaknya cara untuk memilih sebuah elemen dari A1 atau A2 yaitu sama dengan banyaknya cara untuk memilih sebuah elemen pada gabungan atau unionnya. Yang adalah jumlah dari banyaknya cara untuk memilih satu elemen di A1 dan banyaknya cara untuk memilih satu elemen pada A2 dikurangi banyaknya cara untuk memilih satu elemen di dalam keduanya yaitu A1 dan A2. Karena terdapat nilai mutlak dari A1 gabungan A2, cara untuk memilih sebuah elemen di A1 atau pada A2 dan nilai mutlak dari A1 irisan A2, cara untuk memilih atau elemen yang merupakan anggota 2 himpunan tersebut, kita punya nilai mutlak A1 gabungan nilai gabungan A2
sama dengan nilai mutlak A1 ditambah nilai mutlak A2 dikurangi nilai mutlak A1 irisan A2. Nah, contoh dari subtraction rule itu yaitu pertama, berapa banyak bit yang dapat disusun oleh 8 bit yang dimulai dengan 11 atau berakhir dengan 00. Penyelesaiannya yaitu misalkan A adalah himpunan bit yang dimulai dengan 11, sedangkan B adalah himpunan bit yang dimulai dengan 00. A irisan B adalah himpunan bit yang berawal dan berakhir dengan 11, sedangkan A gabungan B adalah himpunan bit yang berawal dengan 11 atau berakhir dengan 00. Maka jumlah kemungkinan bit yang dapat disusun pada himpunan A adalah 1 kali 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, yaitu menjadi 2/6. Bisa kita tulis nilai mutlak dari A yaitu 2/6 atau 64. Sementara itu jumlah kemungkinan bit yang dapat disusun pada himpunan B adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1, yaitu 2/6. Jadi nilai mutlak dari B adalah 2/6 atau sama dengan 64. Dengan cara yang sama, jumlah kemungkinan bit yang dapat disusun pada himpunan A irisan B adalah 1 kali 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1 sama dengan 2/4. Sehingga nilai mutlak dari A irisan B adalah 2/4 atau sama dengan 16. Maka nilai mutlak A irisan B sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B dikurangi nilai mutlak A irisan B sama dengan 64 ditambah 64 dikurangi 16 dengan hasil yaitu 112. Dengan demikian jumlah bit yang dapat disusun oleh 8 bit yang dimulai dengan 11 atau berakhir dengan 00 adalah 112 buah. Oke, baik, itu semua penjelasan dari kami. Materi tentang kombinatorika sudah dijelaskan secara rinci semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah nonton. Semoga ilmu yang dari kami sampaikan itu bisa bermanfaat. Dan kami juga mengucapkan minta maaf apabila terjadi kesalahan dalam penjelasan, kesalahan dalam editing video, kesalahan dalam bagaimana cara kami menyampaikan. Kami mohon maaf, kami butuh kritik dan sarana yang bersifat membangun. Oke. Itu aja dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.